Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi santri kelas 3 SD Islam Bani Hasyim. Oke, semoga kabar kalian sehat selalu dan tetap semangat. Oke. Beberapa hari kemarin kalian sudah belajar tentang dampak dari peristiwa alam atau bencana alam ya. Dan sekarang Pak Soleh mau mempelajari kalian tentang salah satu cara bagaimana untuk menanggulangi bencana alam itu tadi, yaitu dengan cara reboisasi ya. Oke, apa reboisasi? Apakah kalian sudah tahu apa arti reboisasi? Nah, reboisasi adalah suatu upaya penanaman kembali atau penghijauan kembali pada hutan gundul ya, pada hutan gundul. Tapi tidak hanya pada hutan gundul, pada area sekitar rumah kalian, lingkungan kalian itu ditanamin kembali juga disebut reboisasi. Nah, terus gimana sih Pak langkah-langkahnya reboisasi itu? Oke, Pak Soleh akan berikan. 1. Pemanfaatan lingkungan sekitar dengan menanam pohon di sekitar rumah. Nah, entah itu pohon apa aja yang kalian punya, entah itu buah-buahan atau yang ada bunganya, terserah. Oke, yang kedua, pengendalian lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu langkah-langkah keduanya. Langkah ketiga yaitu pengawasan lingkungan. Nah, dengan gimana Pak pengawasan? Memberikan sanksi. Contohnya kalau ada yang orang menebang pohon di sekitar lingkungan kalian, ya dihukum. Dihukumnya gimana? Dengan menanam pohon kembali. Contohnya, menebang 1 harus menanam 10 pohon. Nah, biar ada efek jerah. Terus, yang selanjutnya adalah menanam pohon atau penghijauan kembali pada hutan dan lahan kosong. Nah, kalau di kalian kan rumahnya tidak mungkin ya dekat hutan ya, agak jauh mungkin. Nah, kalau di lahan kosong dekat lingkungan kalian, boleh itu ditanamin kembali. Dan yang kelima adalah pengembangan lingkungan. Seumpamanya daerah hijau atau area hijau di lingkungan kalian masih sedikit, nah itu dikembangkan lagi, dilebarkan lagi, dan ditanami pohon lagi biar kelihatan hijau. Nah, biar seger. Oke, setelah apa itu reboisasi, langkahnya dan ya selanjutnya yaitu manfaatnya. Manfaatnya sih apa sih Pak? 1. Mencegah erosi ya. Mencegah erosi. Dan selanjutnya yaitu menjaga kesuburan tanah. Nah ya, menjaga kesuburan tanah. Dengan adanya tanaman itu, tanah menjadi subur. Karena kenapa? Kandungan humus, nah pada tanah itu terjaga karena ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman, terkikis terus dengan hujan. Oke. Terus manfaatnya yaitu menjaga kelestarian satwa. Otomatis jika banyak pepohonan pasti ada satwanya di situ. Entah itu kupu-kupu, banyak burung yang hinggap ya, ada berbagai macam satwa nantinya. Ya. Dan selanjutnya adalah menghasilkan udara yang bersih. Nah, pasti kan semakin banyak tumbuhan, semakin banyak udara yang bersih yang dihasilkan tumbuhan itu. Karena tahu sendiri ya, tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dari kalian, dari kendaraan bermotor, nah, dan menghasilkan oksigen ya dengan cara fotosintesis ya. Nah, pasti semakin banyak pohon semakin segar, semakin udaranya bersih. Oke. Dan selanjutnya
Apa manfaat reboisasi? Mengurangi efek pencemaran dan pemanasan global. Nah, ya. Pencemaran apa? Pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, itu nanti diserap semuanya sama pepohonan. Dan pemanasan global, mencegah pemanasan global dengan banyaknya oksigen. Nah, pemanasan global dapat dikurangi, ya. Terus, Pak, biasanya pohonnya apa aja yang bisa ditanam? Nah, banyak sekali pepohonannya. Pokoknya itu tumbuhan, contohnya yang berkayu boleh, yang buah-buahan boleh, pokoknya itu yang bisa kamu tanam jenisnya banyak sekali. Nah, Pak Soleh ingin kasih contoh aja, ya, gambar, yaitu tanaman yang biasanya ditanam untuk penghijauan. Ya, nomor 1 adalah pinus. Nah, ini gambarnya pinus, setelah itu palem. Nah, ini biasanya di perumahan-perumahan dekat-dekat rumah kalian. Terus mahoni, ada buahnya ini coklat. Terus angsana. Nah, itu seperti yang kuning itu di belakangnya Pak Soleh, itu tuh pohon angsana. Nah, seperti pada gambar berikut. Dan trembesi. Kalau kalian itu pernah pergi ke pusat pemerintahan Kota Malang di alun-alun, nah itu ada pohon besar-besar itu, ya, itu adalah pohon trembesi itu, seperti gambar berikut. Nah, terus ternyata tumbuhan ceri atau keres. Nah, biasanya ini kalau Pak Soleh kecil sih, Pak Soleh manjat-manjat terus makan buah ceri ini. Nah, buah keres atau ceri. Nah, ya. Terus biasanya tanaman yaitu jati. Nah, jati itu daunnya lebar-lebar nih, ya. Nah, itu ya video pembelajaran kita hari ini. Diulangi terus, dicatat apa yang penting, dan pastinya kalian akan bisa mempelajarinya di buku modul kalian, ya. Oke, itu aja dari Pak Soleh. Selamat pagi, selamat belajar, selamat tambah pintar. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.